Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Nur Aji Empang dan Ibu Apoteker Rani Rubianti Empang, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Bahan Alam. Perkenalkan, nama saya Agim Somadri selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan hasil solid kelompok kami, yaitu formulasi masker wajah bubuk kunyit putih kurkuma manga kombinasi dengan pati bengkuang Pachyrichus erosus. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizky Nina Fadan, selanjutnya ada Wulan Mulia Dwinanda, lalu ada Anissa Nuraini, selanjutnya ada Wida Salsabila Dienia, dan yang terakhir ada saya sendiri, Agim Sumantri. Untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri dari kelompok 6 untuk langsung memaparkan materinya. Baik, yang pertama metode pelaksanaan. Alat yang kami gunakan yaitu ada gelas, blender, timbangan analitik, ayakan MES 60, oven, saringan, cawan petri, dan kemasan masker. Bahannya bubuk kunyit putih dan pati bengkuang. Selanjutnya itu formulasi. Bahan yang pertama ada bubuk kunyit putih, jumlahnya 15%, kegunaannya sebagai zat aktif. Yang kedua, pati bengkuang, jumlahnya 5% sebagai zat aktif. Yang selanjutnya, prosedur pembuatan. Pertama, serbuk kunyit putih. Mula-mula kunyit putih itu disortasi basah, lalu dilakukan perajangan. Setelah dilakukan perajangan, dilakukan pengeringan, kemudian dihaluskan. Setelah itu diayak. Yang selanjutnya itu pembuatan serbuk pati bengkoang, di mana bengkoang dicuci bersih, diparut, lalu diperas, lalu kemudian didiamkan beberapa jam. Setelah itu hasilnya endapan tersebut dikeringkan. Setelah itu serbuk kunyit putih dan serbuk pati bengkoang itu ditimbang, kemudian masukkan bubuk kunyit putih ke dalam mortir, tambahkan pati beras ke dalam mortir yang berisi bubuk kunyit putih. Selanjutnya aduk hingga homogen. Setelah itu lakukan evaluasi dan masukkan ke dalam kemasan. Untuk selanjutnya ada pengamatan organoleptik. Untuk yang pertama ada pengamatan warna. Untuk warna ini ada krem. Kemudian untuk aroma khas kunyit putih dan untuk bentuk itu serbuk. Hal ini dikarenakan pada saat pembuatan masker kami tidak menambahkan pewarna, sehingga warna yang dihasilkan pada sediaan masker ini menjadi krem yang dihasilkan dari kunyit putih. Kemudian dan bau yang dihasilkan dari sediaan masker tersebut adalah khas bau kunyit putih dikarenakan kami tidak menambahkan zat pewangi ke dalam sediaannya. Kemudian pada saat masker diaplikasikan pada tangan tidak menimbulkan reaksi gatal, panas, ataupun iritasi. Kemudian untuk hasil dan pembahasan pada pengamatan homogenitas setelah diamati terdapat partikel kasar pada sediaan masker yang sudah dilarutkan. Hal ini karena partikel tersebut berasal dari serbuk kunyit putih. Kemudian untuk pengamatan ketahanan. Untuk ketahanan sendiri, pada pengamatan yang telah kami lakukan selama kurang lebih 2 minggu pada penyimpanan suhu ruang terhindar dari cahaya matahari, untuk kesediaan masker ini tidak mengalami perubahan dari segi bentuk maupun aroma. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi kegiatan. Pada saat proses pemisahan pati bengkoang harus diperhatikan, dikarenakan jika proses pemisahannya tidak perlahan dan hati-hati, maka pati yang sudah mengendap akan terbuang sia-sia.
Untuk kesimpulan, masker yang kami buat menggunakan kombinasi bubuk kunyit putih dan peti bengkoang sebagai zat aktifnya, sehingga ekstrak kapulaga dapat dijadikan sediaan masker. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dengan pengamatan organoleptis menghasilkan warna krim, berbau khas kunyit putih, serta berbentuk serbuk. Untuk uji ketahanannya tidak terjadi perubahan, serta pada uji homogenitas dihasilkan tidak homogen. Untuk selanjutnya, stiker dan kemasan terlampir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman jika ingin mengajukan pertanyaan, saran, maupun koreksinya, dipersilakan untuk mengetik di kolom komentar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.